Sebagai wakil rakyat, kita yang harus lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita. Kritik rakyat kepada DPR RI bisa disampaikan melalui berbagai bentuk, seperti demonstrasi di depan gedung DPR RI, demonstrasi di pelosok daerah, ataupun melalui berbagai postingan di platform media sosial. Apapun cara dan bentuknya, semua itu harus kita dengar sebagai suara rakyat. DPR RI harus menjawabnya dengan kerja nyata. Kita harus selalu mawas diri. DPR RI harus berani mendengar, berani dikritik, dan berkomitmen tinggi untuk meningkatkan dedikasinya sehingga harapan dan keyakinan rakyat tetap tumbuh dan mengakar. Sudah selayaknya sebagai wakil rakyat, kita yang harus lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita. Apalagi kalau kita sibuk membicarakan diri kita sendiri. Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia apabila... Tuh, wahai DPR, dengarkan kata-kata Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani. Seharusnya kita yang banyak membicarakan rakyat, bukan rakyat yang membicarakan kita, katanya kawan-kawan. Ya untungnya Kang Deddy Mulyadi bukan anggota DPR. Kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi anggota DPR, maka Kang Deddy Mulyadi akan menjawab, siap Bu, saya banyak membicarakan permasalahan-permasalahan rakyat, dan rakyat pun membicarakan saya Bu. Untungnya ya Kang Deddy Mulyadi bukan DPR. Sudah lewat masa-masa DPR-nya ya kawan-kawan. Di sini coba kita saksikan bersama-sama bagaimana komentar para netizen atas pernyataan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI ini kawan-kawan. Yang pertama adalah komentar dari Kamebrian. Katanya apa guys gitu ya. Terus sayang Bapak, katanya pret semua. Dari Andik, saya pengen banget Puan keluar dari DPR. Waduh, ini komentar-komentar yang nggak layak didengar ini kawan-kawan. Seolah-olah DPR itu tidak bekerja kawan-kawan, padahal DPR itu bekerja kawan-kawan. Tiap hari rapat mikirin permasalahan rakyatnya, mikirin permasalahan rakyat Indonesia kawan-kawan. RU perampasan asetnya kemana udah Bu, gitu katanya. Dari Kiber, nggak akan percaya sampai UU perampasan aset disahkan. Itulah diantara komentar-komentar para netizen kawan-kawan. Ya komentar ini tidak layak untuk dibacakan karena seolah-olah DPR itu tidak bisa bekerja. Akan tetapi pada kenyataannya DPR bekerja memikirkan permasalahan rakyatnya setiap hari kawan-kawan. Seperti itulah. Di sini saya akan bacakan berita selengkapnya dari kumparannya. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa peran DPR bukan sekadar membuat undang-undang, tetapi juga memastikan setiap keputusan benar-benar berpihak pada rakyat. Hal itu ia sampaikan dalam rapat paripurna khusus Kamis tanggal 2 bulan Oktober 2025. Menurutnya, sejarah tidak hanya mencatat berapa banyak undang-undang yang disahkan atau besar anggaran yang dikelola, melainkan sejauh mana keputusan DPR membawa manfaat nyata bagi masyarakatnya. Puan menekankan pentingnya DPR lebih proaktif mendengarkan keresahan rakyat, bukan hanya menunggu laporan. Kita yang harus lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita. Apalagi kalau kita sibuk membicarakan diri kita sendiri, ujar Puan Maharani. Ia menilai tugas wakil rakyat adalah menghadirkan kebijakan yang membuat hidup masyarakat lebih mudah dan nyaman. Ia juga membuka ruang bagi kritik masyarakat terhadap DPR. Menurut Puan, kritik bisa disampaikan dengan berbagai cara, baik halus maupun kasar katanya. Dan DPR wajib menerimanya sebagai bentuk amanat rakyat. Mana lagi tuh? Ia menutup pidatonya dengan mengingatkan bahwa jabatan di DPR bukanlah hak istimewa,
melainkan tanggung jawab besar untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Itulah berita dari Kumparan kawan-kawannya. Yang selanjutnya adalah DPR. Yang selanjutnya adalah Kang Deddy Mulyadi. Kalau kita lihat di sosial media selalu membicarakan rakyatnya. Apakah Puan Maharani telah melihat Kang Deddy Mulyadi sebagai contoh yang nyata atau tidak, kawan-kawan? Ya, intinya di sini saya akan menampilkan momen KDM beri semangat ke pelajar pada acara Dinas Pendidikan Jabar. Saksikan bersama-sama videonya. Saya ini kalau di jalan mata saya jelalatan. Saya ketika jalan, ayah ini. Saya langsung berhenti, nanjak si senang tuh. Saya tanya, mak itu ternyata dia habis Kulingoren. Jarak tempuh dari Cikole ke areal Gunung Cikaramas tuh nanjak mudun kurang lebih 5 km. Ini nenek ini. Suaminya itu jatuh, mukanya rusak. Belum ke dokter. Anaknya punya 5, yang satu lagi kerja di Bandung belum pulang-pulang. Yang bungsu. Di perjalanan, dia lihat pakai sepatu, lihat coba. Di sepatu. Sini mak, cinta sini. Sini maknya, kan di sepatu. Kadia mana kadia? Ini orang yang tidak pernah nganggur ini. Dan bukan beban negara. Coba lihat. Dan saya yakin waktu mudanya cantik ini. Tuh lihat, keren nggak? Nah, dia mana? Kayak salaki timuruan mah. Nih, bayangin loh, usianya mungkin sekitar 80 lebih. Ketika saya tanya, mak, kenapa kerja? Mak daripada menta-menta kajenting paeh. Dan dia tidak kenal sama saya siapa. Dari tadi Haji Udin cing teh. Saya bilang gubernurna koplok teh mak. Kunaon? Masa emak rumahnya mau roboh, si akinya mukanya jatuh, tidak ada yang bantu ke dokter. Gubernur teh wah kanyaho teh, tadi urus rakyat teh. Cek mana teh, nya gubernurna meureun teh nyahoan bapak. Nah gubernurna belegug, teu kenging kitu, teu ngawon-ngawon batur. Leres teh mak? Hebat. Mak teh berangkat di rumah jam 5:30 nya. Tuh lihat. Kalian yang muda-muda, yang kakinya masih sehat-sehat, umurnya 16 tahun, malu nggak sama yang 80? Yang ngomong pagi-pagi sini asup sekolah 6:30, ngomong nak kalau unubillah. Da engge nyaho sih hayang asup jam 8, engge nyaho. Mun bisa mah sekolah teh saminggu 3 kali engge nyaho teh. Bener teh? Ya. Hayang mah sare jam 11, jam 12 gitu. Mun bisa mah tong sekolah teh mun ijazah sakitu bener teh? Nah, artinya kita harus malu nih. Iya. Usianya sudah tua, pakai sepatu untuk jalan kaki tiap pagi, dapetin 50.000, disuruh jelekin pemerintah tidak mau. Kenapa? Karena kata emak, karena mungkin pemerintahnya tidak tahu emak. Kan hebat. Tuh, tidak pernah jadi pengangguran. Era sih. Pokoknya ka anu sok menta udud ka indungna keneh era sih menta udud ka indung. Sok sia. Anu sok hayang menta jangan ngajajanan baso ka kabogohna menta duit ka mana era sia. Era tahu nggak? Karena apa? Karena memberi itu harus milik kita. Betul nggak? Memberi itu milik kita. Jadi, mak semangatnya. Iya. Tah, hasil mate iya. Tah. Bener tuh? Bener tuh mak? Engkol, blue kol, jagong, tomat, waluh, sosin, terong, kacang. Semuanya hasil emak tiap hari ngorek. Terakhir saya jelasin.
Kenapa saya merubah dari bunga ke sayuran? Karena saya lihat manfaat. Begitu bunga, beres acara, tidak ada manfaatnya. Begitu sayuran, beres acara, nu diharap masih melencerong. Mau keresek. Manfaat tidak? Dan kalau ini adalah produksi petani kita Jawa. Kenapa aksesorisnya boboko, hihit itu? Itu. Karena manfaat dan itu para pengrajin di Tasik. Jadi saya ingin uang APBD ini muternya dinikmatinya oleh warga Jabar, tidak ada barang impor. Begitu, Mak ya. Pokoknya mah gitu, Mak. Ya. Pokoknya lebih baik rumah kita sendiri. Dan tadi saya sama Mak tuh ada Bank Jabar, ada Bank Jabar Peduli. Nanti rumahnya mau dibangun 40 juta dari Bank Jabar Peduli. Daripada di Rut Bank Jabar membangun rumah terus di Istri Muda. Bohong heureuy kata mah. Ya gitu ya. Oke, Mak. Iya. Semangat, Mak. Beres. Engke sepatuna ganti nu anyar ku Bapak Sekda. Pak Sekda pang melikeun sepatu paranti ka kebon jeung pang melikeun high heel. Keren tidak? Apa yang disampaikan oleh Puan Maharani itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua pejabat, kawan-kawan. Seharusnya para pejabatlah yang memikirkan, para pemimpinlah atau pejabatlah yang memikirkan bagaimana nasib rakyatnya, bukan rakyatnya yang salah, bukan gitu pernyataannya, kawan-kawan. Saya ulang. Seharusnya para pejabat, kalau di Puan Maharani itu kan DPR ya, saya ulangi. Tapi ini diumumkan, seharusnya para pejabat atau para pemimpin itu harus banyak membicarakan permasalahan rakyatnya. Bagaimana caranya permasalahan ini bisa dipecahkan. Bagaimana caranya agar rakyat Indonesia itu bebas dari kesedihan. Makmur semua, hidupnya itu enak semua. Bukan rakyat membicarakan pemimpinnya, bukan rakyat membicarakan pejabatnya. Kok kerjanya gini? Kok tidak sesuai dengan perkataannya? Kok perkataannya B tapi tindak nyatanya A? Kok ini adalah bentuk dari pencitraan? Katanya bisa melapor, kok tidak diproses-proses? Itulah pembicaraan masyarakat tentang para pejabatnya, kawan-kawan. Ya, Kang Deddy Mulyadi juga sama, kawan-kawan. Ada masyarakat yang membicarakan Kang Deddy Mulyadi mengenai hal-hal bagusnya, ada yang membicarakan mengenai hal-hal buruknya. Kang Deddy Mulyadi juga membicarakan rakyatnya. Jadi kalau ke Kang Deddy Mulyadi itu timbal balik ya, kawan-kawan. Kalau kita lihat di sosial media, bagaimana nih pandangan kawan-kawan dengan pernyataan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI? Apakah kawan-kawan setuju atau tidak, kawan-kawan? Semoga himbauan dari Puan Maharani ini segera dilaksanakan oleh para pejabat lainnya agar masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pejabat Indonesia, kinerja pemimpinnya, kawan-kawan. Ya kalau ada permasalahan sedikit ya nggak apa-apa lah, namanya juga hidup itu tidak lepas dari permasalahan, kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri. Terima kasih.